Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, membahas kemajuan dan kemunduran umat Islam dan sekaligus disandingkan dengan kebangkitan bangsa-bangsa Eropa yang beragama Kristen, memang ada kaitannya. Keduanya, agama Islam dan Kristen, sebenarnya sama-sama berasal dari Nabi Ibrahim. Yesus atau Nabi Isa dihormati dalam Islam. Kedua umat saling berdampingan dan saling mempengaruhi. Bersama agama Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama membawa prinsip hanya ada satu Tuhan yang berkuasa di alam semesta. Tapi juga tiga umat ini juga sering berkonflik satu sama lain. Dan yang paling terkenal adalah perang salib. Umat Islam menggali kekayaan intelektual bangsa Yunani untuk kemajuan masyarakatnya. Sementara orang Eropa pernah mencampakkan peradaban Yunani karena dianggap membawa paham agama pagan yang kafir. Tapi kemudian orang Eropa mencapai kemajuan antara lain karena belajar dari ilmu yang dipunyai oleh orang Islam. Salah satu ilmu yang dipelajari orang Eropa adalah mulai mau mempelajari lagi kembali ilmu pengetahuan Yunani yang diselamatkan oleh para pakar Islam waktu itu. Akhirnya umat Islam mengalami kemunduran yang salah satu sebabnya karena menolak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Yunani karena khawatir merusak akidah. Sedang orang Kristen Eropa memungutnya kembali untuk bahan bagi kebangkitan kembali Eropa Kristen sampai di zaman modern. Tapi akibatnya kini merusak keyakinan sebagian orang Eropa terhadap agamanya juga. Apa yang dikhawatirkan sebagian ulama Islam yang menganggap pengaruh buruk filsafat Yunani terhadap akidah agama bisa dikatakan sebagian terbukti. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Umat Islam pernah dalam sejarah mengalami zaman keemasannya. Dinasti Umayyah di Spanyol, Bani Abbasiyah di Baghdad, dinasti Samaniyah di Khorasan, Safaniyah di Sijistan, Hamdaniyah di Syria, Fatimiyah di Mesir, kemudian dinasti Mughal di India adalah merupakan pusat-pusat peradaban dunia pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Mungkin tidak ada bandingnya dalam sejarah manusia di mana begitu agama lahir, demikian pula dia menjadi pendorong bagi berkembangnya peradaban dunia. Sukses dalam menguasai sangat luas daerah dari Spanyol sampai pinggiran Cina oleh bangsa Arab yang tadinya sangat tidak diperhitungkan oleh negara-negara sekelilingnya. Suku-suku bangsa yang tadinya terpecah belah semua dipersatukan oleh keyakinan yang sama, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sukses dalam penguasaan wilayah diikuti dengan sukses dalam pengembangan ilmu dan membangun peradaban. Penemuan-penemuan yang menonjol antara lain adalah misalnya cara operasi atau bedah yang pertama kali diciptakan pada sekitar tahun 1000 oleh seorang dokter terkemuka, Al-Zahrawi, yang mempublikasikan sebuah ensiklopedi 1500 halaman mengenai operasi. Buku tersebut kemudian digunakan sebagai referensi medis selama 500 tahun lamanya di Eropa. Sebagai seorang pencipta teknik operasi, Zahrawi juga menjadi yang pertama untuk menggunakan usus kucing sebagai benang operasi, melakukan operasi sesar, dan menciptakan forceps atau gunting tang operasi. Kemudian percobaan dengan mesin terbang. Ya, penemuan pesawat terbang seringkali dikaitkan dengan Wright bersaudara. Namun, orang pertama yang mencoba untuk menciptakan mesin terbang dan benar-benar terbang adalah Abbas ibn Firnas. Kemudian universitas pertama di dunia ini didirikan oleh seorang wanita pada tahun 859. Seorang putri bernama Fatimah Al-Firhi yang mendirikan universitas pertama yang memberikan gelar di Fes, Maroko, yaitu Universitas Al-Qurawyin yang masih beroperasi hingga sekarang. Seorang ilmuwan Arab Muslim bernama Ibnu Al-Haytham adalah seorang yang mempunyai kontribusi besar di dunia optik, astronomi, serta matematika. Ia bahkan disebut sebagai bapak optik. Tak hanya itu,
Di dunia barat dia juga dikenal luas hingga memiliki nama barat bernama Alhazen. Kontribusi besarnya adalah eksperimen serta studinya soal cahaya. Ia berteori soal cahaya bergerak dalam garis lurus dan dibedakan oleh objek yang terrefleksikan oleh sinar tersebut. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Kemudian seorang pakar, Jabir ibn Hayyan, adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Iran. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorid, dan nitrat. Untuk menetralisir asam kuat ini yang ia ciptakan, ia kemudian memproduksi alkali. Ahmad ibn Tulun adalah orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit Al-Fustat di Kairo, Mesir. Tulun yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyediakan layanan kesehatan yang gratis untuk semua orang yang membutuhkannya. Rumah sakit yang dibangun pada abad ke-9 tersebut sudah memiliki manajemen perawatan yang modern, rinci, dan maju. Al-Fustat juga menyediakan perawatan untuk pasien gangguan jiwa. Kemudian Al-Batani merupakan seorang astronom yang berhasil menemukan hitungan dalam 1 tahun terdapat 365 hari, 5 jam, 40 menit, dan 24 detik. Pria dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir ibn Sinan Ar-Roqi Al-Haroni As-Sabi Al-Batani ini juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan Islam populer di dunia yang berasal dari Tunisia. Dia dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, ilmu sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Adapun karya-karyanya yang paling terkenal yaitu Muqaddimah. Maka Jules L. Kramer dalam bukunya Humanism in the Renaissance of Islam berpendapat bahwa peradaban Islam bisa maju karena pada waktu itu berkembang nilai-nilai yang mendorong umat Islam untuk bekerja lebih gigih meraih prestasi. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, penemuan jati diri sebagai individu, yaitu kesadaran manusia sebagai individu dengan segala potensinya. Bahwa manusia diberi Allah kemampuan untuk menjadi khalifatullah fil ardi, wakil Tuhan di muka bumi, yaitu kemampuan untuk merekayasa dan mengeksplorasi dunia ini demi untuk kesejahteraan manusia sendiri. Di kalangan umat Islam berkembang faham bahwa manusia mempunyai potensi dan kebebasan tertentu untuk berbuat sesuatu dan menentukan nasibnya sendiri. Lihat di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 11, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Bahwa manusia lahir dalam keadaan suci atau fitrah. Dengan keyakinan seperti itu, umat Islam mempunyai kesadaran bahwa semua manusia pada dasarnya mempunyai posisi yang sama, suci dan atau baik. Manusia lahir mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Kesadaran ini bisa juga disebut sebagai individualisme atau humanisme. Individualisme di sini diartikan sebagai pandangan moral atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta tanggung jawab dan kebebasannya sendiri. Sedang nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan yang dimaksud di sini adalah pandangan yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menganggap semua manusia sangat penting untuk dihargai. Keyakinan seperti ini berasal dari agama Islam sendiri yang kemudian didorong oleh pengaruh budaya Yunani yang digali dan dipelajari oleh orang-orang Islam. Seperti kita ketahui, kebudayaan Yunani kuno adalah pelopor berpikir rasional dan objektif yang menjadi syarat bagi ilmu pengetahuan modern. Maka Yunani adalah perintis ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern awalnya adalah filsafat Yunani
yang menuntun cara berpikir yang objektif dan kritis. Maka para filsuf Yunani sangat dikenal waktu itu seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato. Para ilmuwan Islamlah yang menggali dan mengembangkan filsafat Yunani ke dalam khasanah pengetahuan umat Islam. Para filosof Islam seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rus mendalami filsafat Yunani, tetapi lalu mengembangkannya sesuai dengan ajaran Islam. Mereka fasih dalam ilmu fikih, tapi juga ahli dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu fisika, dan lain-lain. Filsafat dan ilmu pengetahuan bangsa Yunani yang dikubur oleh orang Eropa sendiri karena dianggap ajaran orang pagan atau orang kafir, tapi malah diselamatkan dan dikembangkan oleh para pakar Islam. Pada masa kebangkitan Eropa, mereka mempelajari kembali ilmu-ilmu warisan Yunani dari orang Islam. Kemajuan bangsa Eropa pada dasarnya berawal dari pengaruh rasionalitas bangsa Yunani, kepandian berorganisasi yang ditiru dari bangsa Romawi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diambil dari orang Islam. Kembali pada waktu masyarakat Islam di zaman dinasti Abbasiyah dan Bani Umayyah, telah berkembang suasana kompetitif untuk maju yang didorong juga pada ajaran Islam untuk melakukan fastabiqul khairat dan keinginan untuk mempunyai peranan yang tinggi dalam masyarakat. Ada usaha keras pada zaman itu untuk diakui oleh masyarakat sebagai ahli dalam bidangnya. Dan hal ini mendorong kreativitas yang tinggi dalam masyarakat Islam. Yang kedua, ciri dari masyarakat Islam pada waktu itu adalah kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme ini adalah suatu pandangan atau suatu keadaan bahwa semua ras dan etnik merupakan satu komunitas yang memiliki posisi yang setara. Relatif pada waktu itu, kota Baghdad di Irak dan Cordoba di Spanyol merupakan tempat bertemunya manusia dari semua bagian dunia Islam, dari bermacam agama, etnik, dan latar belakang kebudayaan. Kebetulan kedua kekhalifahan itu relatif mempunyai sikap memberi kebebasan pada berbagai etnik untuk melakukan aktivitas masing-masing. Tak terhindarkan lagi terjadilah dialog peradaban di antara mereka. Timbullah kebutuhan untuk saling bertoleransi satu sama lain sebagai prasyarat untuk berlangsungnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Nilai toleransi tersebut dipengaruhi oleh jiwa ajaran Islam, yang dasarnya misalnya pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin, atau tidak ada paksaan dalam agama. Yang ketiga adalah kebebasan berpikir dan berpendapat. Kramer berpendapat bahwa waktu itu dalam taraf tertentu berkembang kebebasan berpikir, meneliti, dan berpendapat yang dia istilahkan dengan sekularisme. Meskipun penggunaan istilah ini bisa tidak tepat jika sekularisme diartikan sebagai pemisahan antara urusan agama dengan urusan duniawi yang berujung pada pengabaian agama. Sebab agama pada waktu itu tetap berfungsi sebagai sumber legitimasi, dasar hukum, dan hubungan sosial. Khalifah serta para cendekiawan Islam tetap menjunjung tinggi syariah Islam. Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pengembangan ilmu dan filsafat dan menjamin kebebasan ilmiah. Kebetulan aliran yang berkembang pesat dan didukung pemerintah dinasti Abbasiyah misalnya waktu itu adalah aliran Mu'tazilah yang menonjolkan analisa akal untuk memecahkan masalah agama dan ilmu. Muncullah para filosof Islam yang selain mendalami ajaran Islam juga mempelajari filsafat Yunani, India, Persia, Cina, dan bangsa lainnya. Terjadilah diskusi yang bebas dan saling bertukar informasi di antara mereka, sehingga filsafat dan ilmu pengetahuan dari luar Arab bisa diserap dan dikembangkan. Muncullah banyak sekolah, universitas, dan perpustakaan yang menunjang perkembangan ilmu. Khalifah menempatkan ilmuwan dalam kedudukan yang terhormat di istananya. Karena kebebasan berpikir dan berpendapat tadi, kadang-kadang muncullah
paham yang tidak selaras dengan dogma yang umum dianut pada waktu itu. Namun mereka juga menghormati ajaran-ajaran yang sudah baku yang diyakini oleh kalangan masyarakat luas tadi demi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Ajaran yang umum dianut atau dalam istilah populer aliran para ahlus sunnah dan jamaah biasanya merupakan pilihan masyarakat awam. Sedang perdebatan masalah agama dan ilmu terjadi secara bebas di kalangan ulama dan intelektual. Al-Quran sendiri memberi petunjuk bahwa berikanlah nasihat dengan cara yang baik dan berdebatlah dengan cara yang lebih baik lagi. Islam mendorong pemeluknya untuk berkreasi atau beristihad. Seperti bunyi sebuah hadis, jika engkau beristihad dan istihadmu benar, engkau mendapat 2 pahala. Jika istihadmu salah, engkau mendapat 1 pahala. Sedang menuntut ilmu sangat didorong, seperti bunyi hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena itu, tidak tepat jika dikatakan Islam itu harus seragam dan tidak berubah sepanjang masa. Kemunduran peradaban Islam mulai pada abad ke-14. Peradaban Islam yang dipelopori oleh dinasti Umayyah di Spanyol dan dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemunduran besar. Ada sebab-sebab internal dan eksternal yang dipandang mempengaruhi kejatuhan dinasti-dinasti tersebut. Yang pertama, sebab internal. Perpecahan internal di antara umat Islam sendiri, antara kerajaan-kerajaan Islam saling berperang sehingga memperlemah vitalitas kerajaan. Korupsi dan gaya hidup yang mewah melanda para penguasa. Hal ini mengakibatkan dorongan pada kegiatan-kegiatan ilmiah terlupakan dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Aliran-aliran yang menonjolkan penggunaan akal seperti Mu'tazilah dan pemikiran para filosof Islam waktu itu, Ibn Sina, Ibn Rus, dan lain-lain, mulai dikalahkan oleh ajaran-ajaran yang mendasarkan pada predeterminasi Tuhan atau takdir, serta pembakuan dasar-dasar hukum fikih Islam. Sehingga tidak banyak lagi kegiatan melakukan istihad atau kreativitas meninjau kembali fikih agama dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Menjelang abad ke-14, para ulama konservatif berada dalam posisi dominan berkat pengaruh Al-Ghazali yang unggul dalam polemiknya dengan para filosof seperti Ibn Sina dan Ibn Rus. Para ulama tersebut mempunyai 2 kekhawatiran. Pertama, bahwa Al-Quran akan ditafsirkan seenaknya oleh para penulis atau para cendekiawan yang tidak memenuhi syarat secara teologis. Yang kedua, tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para intelektual telah mulai mengambil alih otoritas dan kendali para ulama. Kelompok ulama konservatif kemudian mengadakan reaksi yang cukup keras. Mereka mengambil tindakan yang kemudian hari sangat berpengaruh terhadap menurunnya dinamika masyarakat, yaitu mereka mempersempit konsep ilmu dari yang meliputi semua jenis pengetahuan menjadi hanya ilmu pengetahuan agama. Mereka menutup pintu istihad. Pemikiran bebas terhadap masalah agama menjadi tidak sah. Masyarakat agar berpegang pada taklid, percaya secara membuta terhadap agama dan hal-hal lainnya. Masyarakat Islam menjadi masyarakat yang tertutup. Para ulama konservatif misalnya berusaha menghambat pengenalan mesin cetak ke negara-negara muslim selama 3 abad dengan alasan pencetakan buku-buku oleh para penulis yang bukan ulama akan menimbulkan salah penafsiran terhadap ajaran agama. Kemudian sebab eksternal kemunduran umat Islam adalah sejak awal sejarah Islam, beberapa saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, telah mulai terjadi bibit perpecahan antara orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Terjadi perselisihan antara kaum muhajirin dengan orang-orang asli Madinah atau kaum Ansor. Terjadi silang pendapat antara Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Aisyah memperdebatkan siapa yang layak memimpin umat yang baru ini sebagai
pengganti nabi. Pertengkaran itu terus berkembang dan meluas karena masuknya klan Bani Umayyah yang ingin menggeser klan Bani Hashim sebagai pemegang kuasa kerajaan Islam. Sehingga terpisahnya kerajaan Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Abbasiyah di Baghdad adalah sebagai salah satu akibat dari perpecahan tersebut. Pada tahun 1248, dinasti Umayyah dikalahkan oleh Ratu Isabella, sehingga kerajaan Islam terusir keluar dari Spanyol. Yang lebih tragis adalah dihancurkannya kota Baghdad oleh pasukan Mongol pada tahun 1258, yang membakar habis perpustakaan dan hasil kebudayaannya. Dua dinasti yang mendukung kemajuan peradaban telah habis riwayatnya. Dinasti yang menggantikannya seperti kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Fatimiyah di Mesir, dinasti Mughal di India tidak banyak mendorong situasi dan kondisi yang diperlukan bagi pengembangan ilmu dan teknologi, kebebasan berpikir dan berdebat, serta penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh para ilmuwan. Kemajuan bangsa Eropa dimulai pada masa Renaissance, yaitu zaman peralihan dari zaman pertengahan atau Dark Age atau zaman kegelapan kepada zaman pencerahan. Dalam zaman Renaissance, bangsa Eropa kembali mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip kebudayaan Yunani yang telah hilang. Kebudayaan Yunani dikenal mementingkan rasio, sehingga banyak karya-karya ilmiah yang dihasilkannya. Renaissance mendorong kesadaran manusia bahwa kehidupan itu sebenarnya berpusat pada manusia. Manusia mempunyai kemampuan mengungkap realitas dengan kecerdasannya, dan oleh karena itu manusia perlu menentukan arah hidupnya sendiri. Perkembangan pemikiran Renaissance bukan dimulai dari universitas, melainkan dari lingkungan warga kota-kota di Eropa yang mempunyai mentalitas lebih bebas. Rasa bangga dan kepercayaan atas kemampuan diri menjadi ciri semangat orang pada abad Renaissance ini. Manusia menjadi yakin bahwa dia tidak harus selalu berpegang pada keyakinan nenek moyang, tetapi dia sanggup meneliti dan merumuskan sendiri kebenaran. Tuhan dipercaya akan memberikan segala sesuatu kalau manusia berusaha dengan karyanya. Kemajuan bangsa Eropa berawal dari pengaruh rasionalitas bangsa Yunani, kepandaian berorganisasi yang ditiru dari bangsa Romawi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diambil dari orang Islam. Pada abad pertengahan, yang diajarkan di universitas-universitas Eropa adalah filsafat dan teori-teori untuk menunjang dogma-dogma agama. Baru setelah para mahaguru Inggris belajar di universitas-universitas Arab di Spanyol, antara lain di Toledo dan Cordova, maka ilmu pengetahuan praktis seperti fisika mulai diajarkan di Universitas Oxford atas anjuran Roger Bacon pada tahun 1294. Pada perkembangan selanjutnya terjadi reformasi dalam agama Nasrani. Setelah terjadi perpisahan antara agama Katolik Roma dengan Kristen Ortodoks, maka terjadi pula pemisahan beberapa kelompok ajaran dengan gereja Roma. Dipelopori oleh Martin Luther dan Calvin, gerakan-gerakan gereja tersebut melakukan reformasi terhadap berbagai praktek keagamaan, dan kemudian mereka menyebut kelompoknya sebagai Protestan. Suasana reformasi agama tersebut cocok dengan zaman Renaissance dan tumbuhnya kapitalisme di Eropa. Menurut pendapat Max Weber, keyakinan Protestan, terutama Calvinis, mendorong pengikutnya suka bekerja keras. Menurut Calvin, salah seorang pendiri aliran Kristen Protestan, Tuhan telah menentukan takdirnya pada manusia. Siapa saja yang terpilih untuk diselamatkan. Siapapun tidak ada yang tahu bahwa dialah yang termasuk orang yang diselamatkan. Tetapi adalah menjadi kewajibannya untuk memastikan bahwa ialah yang terpilih. Dan karena itu berusaha untuk memerangi segala keraguan dan godaan setan agar terus masuk dalam golongan orang yang dipilih oleh Tuhan.
sebagai tanda bahwa seseorang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan adalah orang yang mendapat rahmat dan sukses dalam hidupnya. Untuk memastikan bahwa ialah yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, maka seseorang harus bekerja keras, karena dengan kerja keras itulah satu-satunya yang bisa menghilangkan keraguan religius dan memberikan kepastian akan mendapat berkat dari Tuhan. Jadi dengan gairah bekerja dan kemudian sukses, hal itu berarti memastikan bahwa Tuhan telah memilihnya. Suatu penelitian, Schultz dan Williamson menyatakan bahwa keadaan ekonomi daerah-daerah penganut Katolik kurang maju pada abad ke-17 sampai abad ke-19 disebabkan oleh ketidaksesuaian antara lembaga-lembaga ekonomi mereka dengan kapitalisme modern, khususnya pada masalah pelarangan bunga uang oleh agama Katolik. Orang-orang Eropa Selatan banyak yang beragama Katolik dan orang Eropa Utara umumnya penganut Protestan. Agama Katolik melarang bunga uang. Eropa Selatan umumnya bersifat agraris, di mana para petani tidak membutuhkan kredit bank dengan bunga uangnya. Sedang agama Protestan membolehkan bunga bank. Orang Eropa Utara yang biasanya bekerja di bidang perdagangan tidak bisa hidup tanpa uang bank, sehingga tidak mustahil banyak yang kemudian memilih menganut kepercayaan Protestan. Negara-negara yang mempunyai banyak penganut Protestan juga lebih memberikan jaminan terhadap hak milik pribadi dari negara-negara Katolik. Gabungan dari adopsi kebudayaan Yunani, Romawi, Islam, dan etika Protestan melahirkan kapitalisme Eropa. Jadi sebetulnya Islam tidak seperti yang disangka banyak orang, telah ikut menyumbang kepada dunia barat ide-ide demokrasi liberal yang sekarang sedang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Islam sendiri sebenarnya mengandung ajaran-ajaran yang bersifat sosialistis, namun juga sekaligus juga bisa bersifat kapitalistis. Kemajuan materi bangsa Eropa semakin didorong dengan semakin luasnya daerah jajahan dan semakin kuatnya hegemoni terhadap dunia di luar Eropa. Keperkasaan bangsa Eropa dimulai dengan penemuan 3 hal yang paling penting, yaitu kompas, bahan mesiu, dan alat percetakan. Sebenarnya 3 hal itu sudah ditemukan oleh bangsa Cina, tapi mereka tidak mengembangkannya lagi karena hanya untuk permainan yang tidak berharga seperti membuat petasan. Padahal pada zaman Kaisar Genghis Khan, tentara Mongol telah menggunakan mesiu tersebut untuk pertama kalinya buat mengobrak-abrik dunia dan menggetarkan orang-orang Eropa. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan kebudayaan atau civilization akibat Renaissance dan reformasi keagamaan, maka kemajuan ilmu dan teknologi di Eropa mendapatkan tanah persemaian yang cocok. Bagi orang Eropa, kompas, mesiu, dan percetakan itu digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan pelayaran, teknologi perang, dan ilmu pengetahuan. Sehingga mulai abad ke-13, semakin banyak penemuan-penemuan orang Eropa di bidang ilmu pengetahuan yang menyebabkan mereka jadi semakin unggul dari bangsa-bangsa lain. Keunggulan kebudayaan, ilmu, dan teknologi yang dicapai oleh bangsa Eropa dicapai dengan pengorbanan nyawa, materi, dan goncangnya nilai-nilai lama yang diyakini masyarakat. Bahkan dunia hampir mengalami kehancurannya akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan juga Perang Dingin, perseteruan antara Amerika dan Soviet.